Namaku Ina, INNA. Hobiku adalah menghayal, karena dari situlah akan muncul hal-hal yang tak pernah terpikirkan oleh kita. Salah satunya adalah bagaimana cara bermimpi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mungkin agak beda sedikit ya. Soalnya aku lagi di luar. Ya di luar. Jadi ini adalah pekarangan rumahku. Banyak banget sawah. Sebenarnya nggak ada yang menarik sih untuk dibahas mengenai diriku di Satuan ITB. Tapi kalian pasti penasaran kan gimana sih rasanya jadi anak ITB tahun pertama, apakah itu chaos atau gimana. Nah jadi makanya aku bakalan bahas lebih rinci mulai dari awal, dari aku diterima sampai akhirnya aku bisa sampai sekarang ini. Jadi setelah dinyatakan diterima itu, aku diundang ke grup fakultas gitulah. Jadi kalau kalian itu udah keterima, kalian follow aja di situ fakultas kalian. Di situ bakalan ada CP yang harus dihubungi biar kalian masuk grup fakultas aja. Jadi usahain ikutin fakultas kampus kalian biar kalian gak ketinggalan informasi mengenai pendaftaran ulang dan lain-lain. Jadi kalian ikutin aja. Abis masuk di situ biasanya kalian bakal diundang lagi ke grup-grup kecil. Ya kayak grup paguyuban gitu kalau ada misalnya. Di situ pas aku baru pertama kali masuk di grup itu udah banyak bisnis ya. Kayak misalkan jualan buku, jualan catatan cutting, PO ini, PO merchandise dari TB itu banyak banget. Dan oh my god, itu aku udah ngerasa aura ambis itu udah keluar dari anak ITB. Bayangin aku baru masuk grup itu udah disuguhin buku-buku ini, buku matematika, fisika, kimia, dan sama sekali nggak ngerti itu apaan sih. Ada matko, ada piwiki dan lain-lain, itu banyak banget PO. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau buku-buku kayak gitu ini kita pakai buku apa, tenang, karena pada tahap pertama itu kalian bakalan ditawarin kok, jadi tenang aja. Bahkan ada yang menjual catatan-catatannya gitu. Jadi kalian gak usah terlalu khawatir. Dan juga ada just lab, kalkulator. Jadi udah tersedia banget sih kalau tahun-tahun pertama itu banyak yang ngejual. Jadi kalian gak usah takut. Asin seminggu bakalan ada pertemuan di Sabuga. Ini usahain kalian ikut karena kalian bakal dapat makanan gratis. Di situ tuh banyak banget, mulai dari hari pertama ada pelantikan sebagai mahasiswa di TB. Itu tuh kayak gimana ya? Oh ya, jadi aku bakalan kasih gambaran sedikit tentang pendaftaran ulang. Jadi pendaftaran ulang itu bukan kayak pendaftaran ulang gimana ya? Pokoknya itu benar-benar rapi pendaftaran ulangnya. Jadi kalian gak usah takut bakalan baku dorong gitu. Karena awal aku masuk di situ aku kira kita bakalan rebutan gitu kan, kayak pembagian sembako gimana sih? Iya kayak gitu. Jadi kalian pas masuk itu kalian udah ada yang ngatur gitu, lurus. Habis itu dikasih bentuk ular, terus masuk. Dalam masuk itu kita habis masuk kita nggak langsung masuk store gitu, kita bakalan diduduk. Tahu nggak sih bioskop gitu yang tinggi ke rendah? Itu kita di paling tinggi dulu.
habis itu muter-muter lagi, pokoknya itu capek banget, aduh lama banget. Kita nonton anak muda. Habis itu sampai Kita ketawa guys. jadi di depan kita itu udah ada ya kayak dosen gitu buat memeriksa apa data kita itu udah lengkap. Sebenarnya sih nggak apa-apa nggak lengkap juga, karena bakalan ada kuesioner yang isinya tuh ini aku lupa bawa rapor, ini aku lupa bawa ijazah, itu it's okay sih, boleh-boleh aja. Tapi usahain lengkap sih, soalnya nanti pas di tengah-tengah kalian bakalan chaos, kalian input semua berkas-berkasnya, kalian bakal digilir lagi ke hadapan laptop. Di situ banyak banget laptop. Nah di situ tuh pembuatan CX. Ya buat yang nggak tahu CX itu apa, CX itu akun akademik ITB. Di situ udah ada dosen-dosen, kelas kita, terus nilai-nilai kita semua bakalan diinput di akademik itu tentang perkuliahan. Di situ ada di akun 6. Nah habis itu kalian bakalan foto KTM. Jadi usahain pas kalian pendaftaran ulang itu ya jangan, ya rapi aja, ya rapi, tapi nggak usah tebal-tebal banget makeupnya sih, ya yang jelas rapi, kudunya rapi bagus gitu. Pakai bedak dikit boleh nggak sih? Boleh aja sih. Setelah kalau kita foto, kita bakalan dikasih jas alma mater, dan itu adalah pas dapet jas alma mater itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Karena yang kalian biasa lihat kan, ini jas alma mater dan kalian punya tanpa bayar apapun, itu dikasihnya gratis. Nah, setelah dapat jas alma mater, kita keluar. Nah di sini tuh pas kita keluar itu aku berasa kayak artis, tau gak sih? Jadi pas aku keluar itu udah banyak yang neriakin Mbak. Jadi yang neriakin itu adalah para penjual. Jadi di depan lorong pas kita keluar itu udah banyak banget yang nawarin berbagai macam, mulai dari makanan, merchandise, kalkulator, jas, lab, buku-buku dan sebagainya. Dan kalian harus milih-milih juga ya. Kalian milih-milih aja, jangan sampai ada yang ini kalian langsung beli, tapi kalian keliling-keliling dulu, keliling Sabuga, cari yang mana yang murah, tips beli. Info buat kalian yang pengen cari merchandise, kalian. Dan di situ juga udah ada surat keterangan buta warna, surat keterangan sehat, surat apa lagi ya, pokoknya banyak banget yang harus diurus. Jadi usahain kalian baca baik-baik webnya. Oh ya, sama UKT juga ada. Jadi ada pengajuan UKT kalau kalian mau pengajuan di UKT. Nah jadi aku mau bahas sedikit tentang UKT di ITB. UKT di ITB itu awalnya tuh selain bilik misi tuh rata. Jadi kita sama dulu tuh rata 12,5 juta. Jadi semua itu rata selain bilik misi ya. Nah kalau kita mau turunin UKT kita bisa, tapi kita pengajuan dengan membuat esai gitu tentang personal hidup kita. Nah jadi di situ nanti bakalan keluar UKT kita berapa. Jadi nggak mesti 12,5, tapi awalnya diratain dulu 12,5, habis itu baru deh kita pengajuan UKT, terus ditentuin kalian masuk UKT berapa. UKT yang pertama tuh 0 ya, terus ada 2,5, 5 juta, 7,5, 10 juta, dan terakhir 12,5 juta. Nah khusus untuk SBM, ada Fakultas SBM Sekolah Bisnis Manajemen itu nggak ada penangguhan UKT. Jadi kalau untuk kelas internasional itu beda lagi, aku nggak tahu kalau kelas internasional. Terus apa lagi ya? Oh ya, tips kalau kalian mau penangguhan UKT-nya itu diterima, kalian harus buat esai semenyentuh-menyentuhnya.
Jadi sekalian tuh kalian lebay-lebayin aja kayak setelah pendaftaran ulang itu ada gathering, itu artinya pertemuan. Yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang Jadi di gathering itu usahain kalian datang karena kalian bisa mencari teman-teman yang Jadi usahain pas gathering itu kalian datang karena di gathering itu disitulah kalian menemukan berbagai macam teman dengan kepribadian yang berbeda-beda. Di gathering itu seru banget ya, gambarannya kayak prom night gitu ya. Walaupun aku nggak pernah prom night sih, tapi gambarannya kayak prom night gitu. Jadi di dalam itu di fakultas aku kan banyak banget, jadi itu bakalan dibagi-bagi kelompok, terus main games gitu, terus ada penampilan seru. Dan yang lebih serunya lagi tuh kita ngumpulnya tuh emang benar-benar satu fakultas, gak ada cutting, gak ada apapun, jadi bebas buat saling kenal-kenal walaupun sampai sekarang gak kenal juga. Oh my. Nah habis itu biasanya bakalan ada, biasanya sih diundang cutting-cutting yang sesama fakultas. Habis itu dijelasin ada namanya TPB, nanti kalian bakal dijelasin bagaimana tips-tips bertahan. Sama aku masuk di TB tuh kata yang paling aku sering dengar dari cutting-cutting itu TPB di TB itu tahap paling bahagia. Dan aku belum bisa ya mandingin itu bahagia atau enggak karena aku kan masih tingkat 1, belum ngerasain tingkat 2. Nah setelah itu aku baru bisa deh nyimpulin apa benar. Pokoknya di mana-mana itu kalian bakalan diucapin welcome to tahap persiapan paling bahagia. Dan kenapa aku tidak bahagia? Nah tapi 2 minggu awal kuliah itu masih santuy banget. Soalnya dosen-dosen masuk itu masih bahas tentang penilaiannya kayak gimana, terus peraturan-peraturan di kelasnya kayak gimana. Tapi sebagian juga ada yang udah mulai belajar, tapi kebanyakan sih masih bahas soal penilaian-penilaian gitu. Nah terus belum ada PR, belum ada tutorial. Terus ya pokoknya 2 minggu pertama itu kalian masih bisa main-main lah. Aku boleh jujur dikit sih, aku ya di fakultasku di semester 1 benar-benar santuy banget. Dan aku juga dapat dosen yang benar-benar santuy banget. Tapi di semester 2 ini karena kita kan dipaket-paketin gitu. Di semester 1 itu kebetulan dominan aku dapat kuliah umum. Nah kuliah umum itu kayak olahraga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, sama pengantar pengantar komputer gitu. Nah ini kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, olahraga, sama pengantar komputasi ini kuliah umum. Jadi itu tuh santuy banget. Soalnya di bahasa Indonesia, mulai dari bahasa Indonesia tuh aku nggak pernah ada PR. Gurunya tuh, dosennya tuh nggak pernah ngasih PR ya, cuma datang ngejelasin. Terus kalau hadir sih ya hadir. Terus apa lagi ya, bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris juga ini seru banget, soalnya gak pernah ngasih PR, cuma kasih tugas waktu itu aja. Jadi pas masuk dia cuma ngejelasin PPT-nya dikit, abis itu kasih tugas. Setelah kasih tugas, walaupun jamnya belum selesai, kita boleh pulang. Jadi santai banget. Ayo masuk ITB, santai banget kok. Nah abis itu ada olahraga. Nah di olahraga ini kebetulan dosen aku tuh juga santai banget. Terus kebetulan juga pas
semester aku itu aku dapat jam olahraga tuh semester 1 musim hujan. Jadi kalau hujan dikit walaupun cuma rintik-rintik itu cuma kelasku doang yang kita nggak usah olahraga. Pengantar komputasi, nah pengantar komputasi ini nggak pernah ngasih tugas sama sekali. Dia cuma jelasin doang, ngejelasin PPT, bukan PPT juga sih, ya cuma jelasin doang. Nah terus dia ngejelasin itu kita nggak paham. Untungnya dia nggak pernah ngasih tugas, tapi akhirnya IP-nya juga main-main. Dan ternyata IP yang dia kasih juga itu rendah. Jadi makanya yang chaos itu cuma matematika dan fisika doang. Terus praktikumku juga nggak ada kimia kan, belum ada kimia, cuma fisika doang. Jadi aku tuh kuliah di semester 1 tuh berasa kayak cuma 2 matkul doang, matematika sama fisika. Sedih banget kan? Jadi tuh kayak apalagi kan aku tuh hari Jumat sama hari Rabu itu libur. Kuliahnya tuh cuma jadi nah beda sama fakultas lain. Fakultas lain tuh ada kimia, praktikumnya tuh chaos banget. Terus mereka juga kuliah umumnya tuh cuma 1 atau 2. Nah aku sering ngeledekin mereka. Nah terus masalah jam tidur, di semester 1 tuh aku masih bisa tidur 8 jam ya, soalnya di situ masih santai banget, gak chaos. Tapi di semester 2 Aku cuma tidur 2 jam. aku bahkan berapa kali itu nggak tidur sama sekali. Ya itu kantung mataku setiap ke kampus itu udah maka aku sering banget tidur di kelas, soalnya itu tugas-tugasnya itu banyak, berat, dan ada beberapa tugas yang tidak memungkinkan kita untuk kerjasama. Nah terus udah ada dasar pemrograman, dan itu cuma ada di fakultasku doang kan, soalnya di fakultas itu ada jurusan informatika, jadi kita harus belajar dasar pemrogramannya. Terus ada pengantar analisis rangkaian, dan di sini juga cuma fakultasku yang dapat. Terus ada pokoknya tuh ya udahlah chaos banget. Tapi praktikumnya tuh enggak praktikumnya tuh apa nggak sih, praktikumnya tuh 3 ya. Praktikumnya tuh ada 3, ada fisika, ada kimia, sama ada ini dasar pemrograman, ditambah lagi dengan pengantar analisis rangkaian. Itu tiap minggu ada tugasnya, dan tugasnya tuh susah soalnya kita biasa tau lah rangkaian gimana sih, rangkaian gitu. Tugasnya tuh keluar hari Senin, dikumpulinnya hari Kamis. Tapi nggak tahu kenapa soalnya tuh muncul setiap hari Selasa, terus Kamisnya kumpul. Jadi paling kerasa lagi tuh dari SMA ke kuliah itu, dulu kalau SMA kita ada tugas itu masih ada satu teman di kelas yang berbaik hati untuk membagikan jawabannya. Tapi kalau kita kuliah tuh nggak ada lah. Terus ujian di ITB tuh ada kuis pertama, kuis kedua, terus ada UTS 1, ada UTS 2. Nah kalau nilai kita yang UTS sama UAS, tugas-tugas juga tidak memenuhi syarat kelulusan, intinya dapat D atau E, kita biasanya ikut UAS. Tapi terus kalau saat ujian skor poinnya tuh gimana ya, kalau emang beneran salah itu 0, jadi nggak ada nilai kasihan atau apa, kayak nilai tulisan dapat 5 di sekolah dulu itu nggak ada, benar-benar nggak ada. Jadi nilainya tuh cenderung kecil. Terus yang paling parah itu nilai kita tuh bakalan ditempel atau paling enggak disebutin di depan kelas. Jadi makanya kayak gimana ya, membuat mental kita cenderung
down. Jadi gak heran sih kalau banyak anak-anak ITB tuh yang stres, bahkan ingin pindah kampus. Mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang nonton ini, aku saranin aja ya, sebaiknya kayak aku belajar kan dari sekolah-sekolah yang ada di luar negeri, itu benar-benar nilai ujiannya itu cuma dia sama gurunya doang yang tahu, sama Tuhan juga yang tahu. Setelah itu nggak ada yang tahu. Buat kalian yang udah keterima di TB atau yang bakal lanjut kuliah di TB, aku saranin ya, pas di kelas itu kalian perhatiin dosen aja, itu udah cukup banget membantu nilai ujian. Dan kalau boleh materinya cicil-cicil juga, biar pas menjelang UTS atau kuis-kuis itu kalian tinggal pelajarin soal-soal aja. Kayaknya gitu aja sih yang bisa aku ceritain selama setahun di TB. Jadi seperti itulah kehidupan di TB. Stay Wibu! Selamat datang di Bumi Ganesa. Bumi di mana manusianya akan ditempa untuk menjadi berguna. Tergerus menjadi tangguh, terhempas menjadi keras, terbakar dan menyala. Sebenarnya wibu itu muncul karena stay itu kan tepuk tangan dong. Kita tak sekadar belajar untuk bermimpi, tapi kita belajar untuk mengabulkannya dalam arti. Dan kini, senja dan malam bertukar posisi. Sudah siapkah kamu melukis mimpi? Dan sekarang mimpi itu telah terwujud. Sekarang
Kutunggu cerita kalian selanjutnya. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's